semua yang membuat kompilasi hukum Islam di zaman Belanda adalah Habib Utsman bin Yahya. Ya. Kalau nggak ada Habib Utsman saat itu, nggak punya kita kompilasi hukum Islam. Nggak ada kita pengadilan syariat. Ada. Siapa bilang sebelum ada Habib Utsman, jauh-jauh hari di kerajaan Islam Samudra Pasai, di kerajaan Islam Perlak, di kerajaan Aceh sudah ada. Enak aja ente. Tuh, yang membentuknya ada Belanda. Ya Belanda yang berkuasa. Saudara. Bukan, syariat Islam bukan bentukan Belanda. Memang peninggalan daripada kerajaan ataupun kesultanan Islam di Nusantara, Bung Rizik. Bukan usulan Belanda. Masa syariat Islam usulan Belanda? Sedangkan misi Belanda di sini adalah untuk membawa ajaran agamanya. Boleh dibilang pada waktu itu perang salib. Secara tidak langsung. Gitu, Bung. Masa syariat Islam dibawa Belanda? Tapi itu siasat strategi yang begitu jenius dari Habib Utsman bin Yahya. Sehingga umat Islam punya pengadilan syariat. Sehingga hukum Islam bisa berlaku. Alhamdulillah. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Zaman itu siapa sih yang nggak minta izin sama Belanda? Jamiat Khair didirikan. Oh, banyak yang nggak minta izin sama Belanda. Cut Nyadin, Cut Mutia, Cut Kemalahayati atau Laksamana Malahayati pantang mematuhi hukum kafir. Lebih baik mati berkalang tanah daripada ikut kafir. Bung Rizik. Ya. Pocut Kemalahayati atau Laksamana Malahayati, dia seorang diri meladeni Belanda dengan silatnya. Ya, ditikam itu Belanda yang tinggi besar sama dia, seorang perempuan. Daripada ikut Belanda. Dia nggak minta izin sama Belanda. Kalau udah minta izin sama Belanda, itu namanya ante-ante penjajah. Dan itu yang dilakukan oleh Mufti Batavia sampai beliau mendapatkan lencana. Ya, sampai mendapatkan bintang salib singa. Itu masalahnya. Masa pejuang dikasih medali sama penjajah? Ente memaksakan sejarah. Mau ngotak-ngatik sejarah? Ya. Tahun 1901 izinnya dari mana? Belanda. Muhammadiyah didirikan, izinnya dari mana? Belanda. NU didirikan, saudara, tahun 26, izinnya dari mana? Belanda. Kalau nggak izin dari Belanda, bisa didirikan? Nggak bisa. Bisa ditangkap semua pendirinya, saudara. Makanya di Aceh diluluh lantakkan semua. Kita berperang, nggak mau takluk dan tunduk kepada Belanda. Sampai istana-istana dibubarkan, dihancurkan oleh Belanda. Karena nggak mau tunduk kepada aturan kafir. Jihad fisabilillah jalan satu-satunya waktu perang itu. Ya, sampai pengkhianat muncul dikirim pasukan Marsose ke Aceh. Bahkan penyerangan ke Aceh ikut didukung oleh Mufti Batavia. Ente jangan asal-asal kalau ngomong ya. Darah-darah leluhur kami tercurahkan di bumi ini gara-gara pengkhianat. Enak aja ente. Karena saat itu di Indonesia adalah pemerintahan Hindia Belanda. Bukan di Indonesia, tapi di Nusantara. Pemerintahan Hindia Belanda sebelum Indonesia ada. Karena dulu kerajaan-kerajaan di setiap wilayah yang ada di Nusantara, Bung Rizik. Benar, mereka yang atur ini negeri, mereka rekrut pegawai negeri, mereka gaji polisi buat jaga jalanan, jaga keamanan di kampung-kampung, mereka gaji petugas pos untuk menyampaikan... Nah, termasuk Mufti Batavia juga digaji oleh Belanda. Beliau diberikan medali salib singa. Itu yang diberikan medali-medali itu, Bung Rizik. Bukan orang yang menyamar sebagai ini, itu, segala macam. Bukan. Itu antek-anteknya, Bung Rizik. Kalau bukan antek-anteknya, Bung Rizik, nggak akan diberikan medali. Ya. Pokoknya golden itu. Dimakan sama dia. Ya. Kualat gua kalau gua bohong. Surat kemana-mana negeri, saudara, mereka gaji guru-guru untuk mengajar di sekolah-sekolah. Mereka gaji para buruh. Anda. Mereka jadi gubernur, mereka yang atur ini negeri, mereka rekrut mereka gaji polisi buat jaga jalanan, jagaan. Mereka gaji para buruh untuk kerja di kebun-kebun mereka, sudah Belanda. Mereka, apakah orang Indonesia semua yang dulu bekerja kepada Belanda, baik itu menjadi petugas keamanan, maupun itu menjadi petugas pos, maupun itu menjadi guru di sekolah-sekolah, apa semua boleh kita sebut pengkhianat? Pengkhianat. Barang siapa yang bekerja sama, yang membantu penjajah, itu namanya pengkhianat, Bung. Ya, yang melawan penjajah, yang memerangi penjajah, itu yang pejuang, Bung. Ente jangan salah-salah mengelabui sejarah. Itu di Aceh, siapapun yang kerjasama dengan Belanda, itulah penjajah, ante-ante penjajah. Mana ada orang kerjasama dengan penjajah, digaji sama penjajah, terus jadi pahlawan? Nah, nggak begitu dong cara berpikirnya, saudara. Apakah petani-petani dulu, pekebun-pekebun yang kerja di perkebunan-perkebunan Belanda, dapat gaji dari Belanda, apa mereka semua kita sebut pengkhianat? Pengkhianat dong. Ngapain kerja sama Belanda? Ngapain jadi budak Belanda? Melawan dong. Di saat seluruh Indonesia melakukan perlawanan atas agresi Belanda, seharusnya melawan, bukan tunduk kepada Belanda.
Kalau tunduk kepada Belanda, itu namanya kita berkhianat kepada tanah air. Mereka menyerap hasil bumi kita, hasil tambang kita, rempah-rempah kita. Kok kita malah kerja sama mereka? Di Aceh itu nggak kerja sama mereka kecuali pengkhianat. Ya, melawan mati-matian Belanda. Sampai mati, sampai titik darah penghabisan. Nah, jadi cara berpikir tuh jangan-jangan naif, saudara. Maka itu saya katakan sekali lagi, Habib Utsman bin Yahya adalah pejuang. Beliau adalah Menurut saya, beliau adalah ante-ante Belanda. Mau komplain? Bisa apa kalian? mujahid. Beliau justru menyelamatkan umat Islam di saat-saat genting, saat umat Islam Menyelamatkan umat Islam saat-saat genting kok malah dapat penghargaan dari Belanda. Ngawur rente. dijajah oleh orang-orang kafir, saudara. Enggak sembarangan. Menjaga umat Islam dalam kondisi ditekan. Menjaga umat Islam dalam kondisi ditekan, jihad fi sabilillah. Bukan menjadi sampah di negeri sendiri, Bung Lizik. Ada-ada aja ente. Ente ngajak jihad di negeri yang aman. Ini di saat situasi ini malah Anda bela orang yang berpihak ke penjajah. Ditindas, dikuasai, dijajah. Itu perlu strategi yang luar biasa, saudara. Nah, kira-kira Strategi kok nunduk ke Belanda. Seharusnya endingnya kan melawan. Bukan malah jadi mufti yang diangkat oleh Belanda. Banyak itu waktu itu yang nggak mau jadi Belanda. Nggak mau ikut Belanda. Melawan. Kok melawan penjajah, mau jadi penjajah katanya strategi. Contoh strategi Tuku Umar, berpura-pura menyerah, bawa lari senapan. Kita di mana-mana kalau mau belot, kalau menunjukkan bahwa kita itu benar-benar bukan penjajah, kita deketin musuh, kita ambil, kita jarah itu perlengkapan perang, uang dia, kita kalahkan dia. Itu Tuku Umar sampai rumahnya dibakar, sampai diburu habis-habisan gara-gara bawa kabur alutsista milik Belanda. Ente kerja sama Belanda kok dibilang pejuang, dapat gaji dari Belanda. Dapat penghargaan dari Belanda kok pejuang. Mana ada pejuang yang dapat penghargaan dari Belanda? saya sampaikan jelas tidak ini? Ini strategi Ibu-ibu jilat. di belakang jelas, Bu. Bu, Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang. Alhamdulillah. Kira-kira jelas semua ya? Baik, saya tambahkan. Lalu bagaimana tentang keterkaitan Habib Utsman yang fatwanya ini suka digoreng sama Snow? Karena Digoreng sama senok. Kalian yang goreng. Garing. Habib Utsman sudah hampir 70 dan pada usia 18 tahun, Mas. Situ Habib Utsman menyerang habis-habisan segala bentuk praktek syirik dan mistik yang ada. Jangan kaget kalau Habib Utsman itu ilmunya luas. Praktek dan syirik itu udah dilakukan, diserang habis-habisan oleh Wali Songo, walaupun ada sisa-sisanya ya. Jangan kaget kalau ilmu Habib Utsman itu menjadi satu fenomena, dan jangan kaget kalau ilmu Habib. Ntar lagi gua dibilang PKI sama mereka karena nggak sejalan dengan Bung Rizik. Saudara, ini ulama-ulama dari Jakarta dan sekitarnya, dari Bogor, ujuk Belanda angkat Habib Utsman sebagai mufti. Enggak, ulama-ulama di Jakarta, ulama-ulama di Ya iyalah, sesama pengkhianat lah, ngangkat dia jadi mufti. Kalau mau jadi mufti lawannya penjajah, nggak mungkin diakui oleh penjajah. Di bumi hanguskan sama penjajah. Logika aja kawan-kawan. Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, tuh kan, beliau bentuk murid-muridnya. Kalau kita mau lihat seorang guru itu berhasil atau tidak, lihat murid-muridnya ya. Said Abdul Qadir Al-Habsyi bin Yahya, alim kabir, saudara. Habaib di tangan tahun 1889, saudara. Artinya umur Habib Utsman sudah hampir 70 menolak, nggak mau terima gaji dari Belanda. Masa sih? Udah pakai itu lencana, udah pakai itu medali, masa nggak nerima gaji?